Seri kelima Bukek Xiansu. Istana Pulau Es. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 24. Kalian murid-murid murtad? Kam Han Ki berseru keras dan ketika ia menangkis pedang Yan Hua dan mengelak dari tusukan pedang Ji Kun, dia sengaja melangkah mundur, menurunkan pedang dan membuka pertahanan bagian atas. Kesempatan yang hanya sedetik ini tentu saja dapat dilihat dan dimanfaatkan oleh kedua orang murid mutiara hitam yang lihai. Seperti di komando saja, pedang di tangan mereka dengan gerak kilat membacok dari atas merupakan sambaran sinar kilat. Tadi, setiap kali ia menangkis, Han Ki merasa betapa pedangnya melekat di pedang lawan. Namun berkat sinkangnya yang kuat sekali, selain dia dapat melepaskan pedangnya dari tempelan, juga kedua orang lawan yang kaget menyaksikan kesaktian lawan dan kekuatan sinkang yang amat luar biasa, selalu menarik kembali pedang dan tidak mau mengadu tenaga sinkang. Kini, melihat pancingannya berhasil, Han Ki cepat mengangkat pedang ke atas, menangkis sambil mengerahkan tenaga sinkang. Trak! Dua batang pedang iblis itu menempel di pedang Han Ki dan biarpun dua orang murid mutiara hitam sudah berusaha melepaskan, tetap saja mereka tak dapat menarik kembali pedang mereka. Namun, Yan Hua dan Ji Kun tidak kehilangan akal. Ji Kun memukul dengan tangan kirinya ke arah pusar Han Ki, sedangkan tangan kiri Yan Hua sudah menyambitkan jarum-jarum dari jarak yang amat dekat. Terpaksa Han Ki menarik pedang dan tubuhnya mencelat dengan cepat ke belakang, tangan kirinya mendorong dan ujung lengan bajunya sudah berhasil mengebut runtuh semua jarum halus yang berbahaya dari Yan Hua. Akan tetapi pada saat itu, Ji Kun sudah menerjang lagi dengan sebuah tusukan pedang yang diikuti hantaman tangan kiri yang mengandung sinkang panas sekali. Han Ki terkejut, apalagi ketika Yan Hua juga sudah menerjang dengan pedang diputar di atas kepala, sedangkan tangan kirinya mendahului pedang dengan jari terbuka mendorong ke arah dada Han Ki. Han Ki mengenal dasar serangan mereka berdua itu. Pukulan Ji Kun itu adalah jurus mujizat yang disebut Tohiat Chohkut, pukulan meracuni darah melepaskan tulang, sedangkan pukulan Yan Hua adalah Hong In Lo Hua, awan kosong menggugurkan bunga. Pukulan-pukulan yang dahsyat dan keji, berbahaya bukan main melebihi bahayanya tusukan-tusukan senjata tajam karena baru terkena angin pukulannya saja lawan yang kurang kuat tentu akan roboh dengan tubuh dalam keracunan. Namun Han Ki adalah murid Bukek Xiansu yang di waktu itu telah memiliki tingkat kepandaian amat tinggi, mungkin tidak kalah oleh kepandaian mendiang mutiara hitam sendiri. Melihat datangnya pukulan-pukulan maut dibarengi serangan pedang iblis itu, dia menggerakkan pedangnya menangkis berturut-turut dua batang pedang sambil kembali menggunakan tenaga membiarkan kedua pedang iblis itu menempel di pedangnya, sedangkan pukulan-pukulan ke arah lambung dan dada itu ia terima dengan pengerahan tenaga sakti Inkang yang amat kuat. Trak-trak. Plak-plak. Kedua orang murid mutiara hitam yang sudah merasa girang karena pukulan mereka tak dapat dielakkan lawan, berbalik menjadi terkejut bukan main karena tidak hanya pedang mereka yang kembali melekat di pedang lawan, juga tangan kiri mereka yang memukul itu begitu mengenai tubuh lawan terus menempel dan hawa yang dingin luar biasa menjalar melalui tangan mereka sehingga tubuh mereka menggigil kedinginan. Secepat kilat tangan kiri Han Ki bergerak dua kali menyentuh pundak kedua orang lawan itu. Ji Kun dan Yan Hua menjerit, kedua lengan terasa lumpuh dan terpaksa mereka melepaskan pedang lalu roboh berlutut. Han Ki yang berhasil merampas pedang mengambil kedua senjata itu dari pedangnya, mengamati dan mengkirik. Benar-benar sepasang pedang yang mengandung hawa iblis. Sungguh sayang Enci Kam Kuilan mempunyai dua orang murid yang murtad dan memiliki senjata-senjata yang begini keji. Ia berkata. Mendengar itu, Ji Kun dan Yan Hua saling pandang, lalu Ji Kun memandang Han Ki, bertanya. Siapakah? Siapakah engkau? Orang-orang murtad. Kalian telah melakukan 3 pelanggaran. Pertama, sebagai murid kakak mutiara hitam, kalian tidak mencontoh jejaknya, bahkan berwatak sombong dan kejam menggunakan pedang-pedang iblis ini. Kedua, kalian malah merendahkan diri menjadi penjilat bangsa Manchu, hal yang takkan dilakukan oleh guru kalian. Ketiga, kalian berhadapan dengan paman gurumu sendiri akan tetapi bersikap kurang ajar. Aku adalah Kam Han Ki dan guru kalian mutiara hitam adalah kakak misanku. Kedua orang muda itu tentu saja sudah mendengar dari guru mereka tentang Kam Han Ki, bahkan mereka mengerti bahwa mereka berhadapan dengan murid manusia Dewa Bukek Xiansu, berhadapan dengan Su Heng dari Panglima Wanita Maya. Mereka kaget bukan main dan teringat akan guru mereka, kedua orang itu lalu memberi hormat sambil berlutut.
Mohon Susyoksudi memaafkan. Tecu berdua menggabungkan diri dengan bangsa Manchu agar dapat menuntut balas kematian Subo di tangan orang-orang Mongol, juga menuntut balas atas kematian Supek Kamliong di tangan kerajaan Sung, dan menuntut balas atas kehancuran Hitan di tangan musuh-musuhnya, di antaranya bangsa Yuchen. Kam Han Ki menarik napas panjang. Urusan pribadi jangan dibawa-bawa dalam perang. Sudahlah, kalau aku tidak memaafkan kalian, apakah kalian kira masih dapat hidup di saat ini? Kalian boleh pergi dan jangan merendahkan nama guru kalian dengan menjadi Panglima Manchu. Dan pedang-pedang ini. Mendiang Enci Kam Kuilan tentu akan merasa jijik dan malu melihat kalian menggunakan sepasang pedang iblis ini. Akan tetapi, Susyok, pedang-pedang itu adalah pemberian Subo. Mendengar ucapan Yan Hua ini, Han Ki terkejut dan memandang sepasang pedang yang mengeluarkan cahaya kilat menyilaukan mata itu. Apa? Benarkah itu? Sumo tidak membohong, Susyok. Pedang-pedang itu adalah buatan Nila Dewi dan Mahendra atas perintah Subo, kemudian oleh Subo ditinggalkan kepada Suhu dan akhirnya diberikan kepada Tecu berdua. Han Ki menghela napas dan menyerahkan kembali sepasang pedang itu. Baiklah, sebetulnya baik buruknya sifat pedang tergantung kepada tangan manusia yang memegangnya. Tentu mendiang gurumu memberikan pedang-pedang ini dengan niat baik. Mulai saat ini, pergunakanlah pedang-pedang itu untuk menjunjung tinggi nama gurumu, karena kalau kalian menyeleweng, aku bersumpah untuk membersihkan pedang-pedang pemberian guru kalian dengan darah kalian. Nah, pergilah. Jikun dan Yan Hua saling pandang, kemudian menyimpan pedang, menjura dan berlari pergi meninggalkan medan perang. Setelah kedua orang itu pergi, Han Ki mengamuk lagi. Sakit hati karena kematian Sung Hong Kui, ditambah kenyataan betapa dua orang murid Mutiara Hitam sampai terbujuk menjadi panglima-panglima Manchu, membuat ia membenci orang Manchu, dan kini kedatangan pasukan baru di pihak Manchu yang berjumlah selaksa orang ia sambut dengan amukan yang dahsyat. Pasukan-pasukan Manchu yang dipimpin oleh kedua orang murid Mutiara Hitam adalah pasukan istimewa yang terlatih. Rata-rata prajuritnya memiliki kepandaian yang lumayan dan semangat yang tinggi karena para perwiranya terdiri dari bekas pasukan maupun pimpinan Panglima Wanita Maya. Karena ini, pihak Manchu melakukan serbuan yang ganas dan pasukan-pasukan Yuchen terdesak hebat. Biarpun di situ terdapat Kam Han Ki yang mengamuk seperti seekor naga sakti yang marah, namun pasukan Manchu tetap bertempur dengan semangat tinggi, roboh seorang maju dua orang, roboh dua orang maju empat orang sehingga mayat mereka bergelimpangan kena sambaran sinar pedang di tangan kanan Han Ki dan pukulan maut dari tangan kirinya. Perang yang terjadi itu benar-benar mengerikan karena kedua pihak tidak ada yang mau kalah dan mundur. Setengah hari lamanya Han Ki mengamuk terus, bergerak tanpa berhenti dan biarpun dia merupakan seorang yang berilmu tinggi, sakti dan amat kuatnya, namun tetap saja dia seorang manusia biasa dari darah dan daging. Hujan senjata pedang, tombak, golok dan senjata-senjata rahasia pengeroyoknya dan biarpun tubuhnya dapat menahan semua itu, namun pakaiannya pecah-pecah dan robek-robek, kulitnya babak belur dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Amat menyeramkan keadaan pendekar muda ini yang seperti gila diamuk rasa sakit hati yang timbul dari kedukaan hatinya melihat kekasihnya tewas. Segala kekecewaan hatinya, segala kedukaannya ia tumpahkan di saat itu melalui pedang dan tangan kirinya, merobohkan siapa saja yang menentangnya. Pihak Manchu menjadi gentar juga menghadapi pengamukan Han Ki. Para perwira pilihan tidak ada yang kuat menghadapinya. Dalam beberapa gebrakan saja, kalau tidak tewas tentu terluka berat sehingga akhirnya para perwira itu mengerahkan pasukan-pasukan istimewa yang dilatih oleh Panglima Wanita Maya sendiri. Han Ki dipancing masuk ke tempat yang sudah dipasangi lubang-lubang jebakan, dikurung oleh dua losin prajurit yang sudah ahli mempergunakan jaring-jaring baja yang ada kaitannya. Han Ki tidak tahu akan jebakan ini maka ketika ia memasuki tempat itu dan dikurung oleh lawan yang menggerakkan jaring-jaring baja secara teratur, ia menjadi marah. Pedangnya diputar dan ia membabat setiap jaring yang menyambar tubuhnya, akan tetapi tiba-tiba kakinya terjebak. Barulah ia tahu bahwa dia sengaja hendak dijebak. Pada saat kaki kirinya terjeblos ke dalam lubang yang ditutupi ranting dan tanah, 3 helai jaring baja menyambar dari 3 jurusan. Cering-terang. Bret. Tak mungkin bagi Han Ki untuk dapat menghalau 3 helai jaring baja itu sekaligus. Pedangnya merobek 2 helai jaring, dan mematahkan banyak kaitan baja. Akan tetapi sehelai jaring telah menyelimuti tubuhnya, kaitan-kaitan baja merobek pakaian dan melecetkan kulit tubuhnya.
Dengan marah ia meraih dengan tangan kiri, merenggut lepas 3 buah kaitan baja dan ketika tangan kirinya bergerak, terdengar jerit-jerit mengerikan dan 3 orang penyerangnya roboh dengan dahi pecah dihantam kaitan-kaitan baja itu. Han Qi menggunakan pedangnya membabati jaring yang menyelimutinya. Akan tetapi baru saja ia berhasil membebaskan diri, datanglah serangan anak panah dari 4 penjuru, anak panah yang mengandung racun dan ada juga anak panah yang mengandung api. Bukan main berbahayanya penyerangan ini dan terpaksa Han Qi yang sudah lelah sekali itu memutar pedangnya melindungi tubuh. Ia maklum bahwa kalau dia hanya melindungi tubuh saja, tentu penyerangan itu takkan berhenti dan akhirnya ia akan celaka. Maka ia melirik ke sekelilingnya dan melihat di mana adanya musuh-musuh yang menghujankan anak panah. Tiba-tiba tubuhnya melesat ke kiri, luar biasa cepatnya mendahului gerakan anak panah berikutnya, pedangnya berkelebat dan robohlah 5 orang pemanah yang bersembunyi di sebelah kirinya. Han Qi mengamuk terus. Kini tidak ada lagi lawan yang berani mendekat, apalagi karena pihak Manchu harus menjaga desakan pasukan Yu Chen yang berbesar hati menyaksikan sepak terjang Han Qi yang biarpun tidak secara terang-terangan membantu mereka, namun pengamukan pemuda sakti itu terhadap pihak Manchu benar-benar menguntungkan mereka. Perang di antara kedua pasukan itu masih berlangsung, akan tetapi Han Qi sudah kehabisan tenaga. Dia sudah tidak mengamuk lagi. Apalagi mengamuk, berjalan dan bahkan berdiri pun dia sudah tidak kuat. Dia harus mengaso, tubuhnya lelah sekali, marahnya berkurang dan ia menjatuhkan diri berlutut, tangan kanan memegang gagang pedang yang ditancapkan di atas tanah, mukanya menunduk, matanya terpejam. Rambutnya aut-autan, seperti juga pakaiannya. Tangan, muka dan tubuhnya berlepotan darah kental menghitam, darah lawan dan darahnya sendiri. Namun, tidak ada yang berani mendekatinya biarpun pemuda itu sudah berada dalam keadaan seperti itu. Ada 2 orang perwira yang hendak menggunakan keuntungan dan kesempatan selagi pemuda itu kelihatan habis tenaga untuk membunuhnya, akan tetapi, ketika 2 orang perwira Manchu ini menerjang dari depan belakang dengan golok terangkat, tiba-tiba pedang di tangan Han Qi mengeluarkan sinar kilat 2 kali, ke depan dan belakang dan 2 orang perwira itu roboh dengan perut terobek pedang. Setelah terjadi hal yang mengerikan ini, tidak ada lagi yang berani mengganggu Han Qi yang sudah kehabisan tenaga. Han Qi benar-benar lelah. Dia mendengar teriakan-teriakan hiruk-pikuk dan gerakan kaki pasukan Yu Chen yang kacau balau dan bubar, tanda bahwa pasukan Yu Chen terdesak lawan dan mulai mundur. Akan tetapi Han Qi tidak mempedulikan semua itu. Dia tidak peduli apakah pasukan Yu Chen menang atau kalah karena yang penting baginya hanyalah membalas kematian Sung Hongkui kepada orang-orang Manchu sampai tenaganya habis. Kini mulailah ia sadar kembali. Setelah tubuhnya kehabisan tenaga, rasanya tidak berdaya, pikiran dan hatinya menguasai diri, kesadarannya pulih dan ia merasa terkejut dan menyesal. Apakah yang telah dilakukannya? Mengapa ia membunuhi demikian banyaknya manusia? Dan dia bukan seorang prajurit Yu Chen. Dia membunuhi manusia-manusia Manchu seperti iblis, hanya terdorong oleh kedukaan hati kehilangan Sung Hongkui. Han Qi membuka matanya dan ngeri ia menyaksikan bekas tangannya sendiri, melihat mayat orang Manchu bertumpuk di sekelilingnya. Ya Tuhan, apakah yang telah kulakukan tadi? Terbayang olehnya betapa dengan nafsu seperti seekor binatang buas yang kelaparan ia mengamuk selama 1 hari, membunuh entah berapa ratus atau berapa ribu orang. Teringat akan semua perbuatannya sehari tadi, tak terasa lagi 2 titik air mata membasahi pipi Han Qi, apalagi karena ia teringat pula akan kematian kekasihnya, Sung Hongkui. Dia mengguncang-guncang kepala seolah-olah hendak mengusir kepeningan, merasa seperti dalam sebuah mimpi yang amat buruk dan mengerikan. Mengapa ia telah lupa akan segala nasihat gurunya sehingga dia sampai melakukan pembunuhan besar-besaran ini? Tiba-tiba ia mendengar derap banyak kaki kuda dan melihat pasukan Yu Chen lari kocar-kacir sehingga keadaan di sekelilingnya sejenak sunyi. Tak lama kemudian tampaklah pasukan Manchu yang baru tiba, masih segar dan menunggang kuda, agaknya pasukan baru yang membuat pasukan Yu Chen kocar-kacir tadi. Namun Han Qi tidak peduli dan dia masih tetap berlutut memulihkan tenaga. Dia tidak akan bergerak kalau tidak diserang orang, bahkan dalam keadaan seperti itu, selagi hatinya penuh penyesalan, andai kata diserang orang sekalipun belum tentu dia mau membela diri. Su Heng. Pasukan berkuda itu berhenti dan sesosok bayangan melesat ke dekat Han Qi, lalu berlutut di depan Han Qi. Su Heng. Han Qi membuka mata memandang. Hampir dia tidak percaya akan pandang matanya sendiri.
Seorang wanita cantik dan gagah perkasa, berpakaian sebagai seorang panglima besar Manchu. Maya Sumoy. Han Ki tergagap saking bingungnya melihat Sumoynya telah menjadi panglima besar Manchu. Kau seorang panglima Manchu? Ai, Su Heng. Kiranya engkau orangnya yang mengamuk dan membinasakan pasukan Manchu. Ah, Su Heng, mana mungkin ini? Engkau membantu bangsa Yu Chen? Bangsa yang telah mengakibatkan kehancuran Hitan? Su Heng. Diam. Han Ki membentak marah lalu bangkit berdiri. Maya, tidak kusangka bahwa engkau begitu merendahkan diri menjadi kaki tangan Manchu. Lihat, aku masih orang biasa, aku bukan prajurit Yu Chen. Kalau aku memusuhi orang Manchu, hal itu adalah karena urusan pribadi. Aku pun sudah menyesal sekarang. Akan tetapi engkau. Engkau mabuk akan kedudukan dan kemuliaan, ya? Nah, sekarang engkau menjadi panglima besar Manchu, aku sudah banyak membunuh orang-orangmu, engkau mau apa? Mau menangkapku? Membunuhku? Su Heng. Maya bangkit pula berdiri dan mukanya pucat sekali. Su Heng, mengapa engkau berkata seperti itu kepadaku? Su Heng, begitu bencikah engkau kepadaku? Aku bukan gila kedudukan. Aku menggabung dengan kerajaan Manchu untuk membangun kembali Hitan yang telah hancur, untuk dapat membalas sakit hati orang tua terhadap Yu Chen, Mongol dan Sung. Kalau hanya seorang diri, mana mungkin aku dapat membalas, Su Heng? Ayah bundaku dan kerajaan mereka hancur oleh Yu Chen dan Sung, sedangkan bibi mutiara hitam tewas di tangan orang Mongol. Su Heng, marilah engkau pergi bersamaku menghadap Raja Manchu. Perbuatanmu hari ini tentu akan dimaafkan, mari kita berjuang bahu-membahu untuk membalas dendam keluarga, menegakkan cita-cita, Su Heng. Han Ki melangkah mundur, matanya terbelalak. Tidak. Aku tidak mau terlibat dalam perang antar bangsa yang kotor ini. Aku meninggalkan istana Pulau Es untuk mencari engkau dan Hu Sumoy. Sekarang aku telah dapat berjumpa denganmu, Sumoy. Kau tinggalkan semua ini, mari kita mencari Hu Sumoy dan kita bertiga kembali ke Pulau Es. Maya mengerutkan keningnya menjawab perlahan. Engkau tahu tiada keinginan lebih besar di hatiku kecuali hidup di dekatmu di Pulau Es, Su Heng. Akan tetapi, lupakah engkau akan peristiwa tidak enak yang terjadi di antara kita bertiga? Aku tidak tahu apakah Sumoy sudah tidak marah lagi kepadaku. Marilah engkau ikut bersamaku, Su Heng. Luka-lukamu harus dirawat dan biarlah aku nanti menyuruh pasukan mencari berita kemana perginya Sumoy. Setelah kita bertiga berkumpul, baru kita bicarakan urusan masa depan kita. Tidak, aku tidak sudi menerima kebaikan orang Manchu setelah aku membunuhi banyak anak buahnya. Setidaknya aku sekarang sudah tahu di mana engkau berada. Aku tidak akan menghalangi jalan hidupmu, Sumoy. Biarlah aku pergi sendiri mencari Hu Sumoy. Dengan hati penuh duka karena kecewa menyaksikan Sumoynya itu ternyata telah menjadi seorang panglima besar Manchu, Han Ki membalikkan tubuh hendak pergi. Tunggu, Su Heng. Maya berkelebat dan sudah meloncat menghadang ke depan Su Hengnya, memandang dengan sepasang mata merah dan basah. Biarpun tubuhnya sudah lelah sekali, melihat Maya mengejarnya, Han Ki memandang dengan wajah berseri. Bagus, Sumoy. Lekas kau buang pakaian panglima itu dan marilah kau ikut bersamaku mencari Hu Sumoy. Su Heng, tidak ada kebahagiaan bagiku melebihi kalau aku hidup di sampingmu selamanya, Su Heng. Aku suka ikut bersamamu, akan tetapi marilah kita berdua pergi ke Pulau Es dan hidup selamanya di sana. Jangan mencari Sumoy karena hal itu hanya akan menimbulkan pertentangan dan Maya Sumoy. Apa maksudmu ini? Han Ki membentak. Su Heng, tidak tahukah engkau? Aku, dan Sumoy. Kami. Tak mungkin kami berdua hidup di sampingmu bersama-sama. Omong kosong. Kau seperti anak kecil saja, Sumoy. Sudahlah, nanti kita bicara lagi kalau sudah pergi dari sini. Mari ikut bersamaku. Tidak, Su Heng. Kalau Su Heng tidak mau berjanji pergi berdua saja dengan aku ke Pulau Es, aku tidak bisa ikut. Su Heng harus dapat memilih seorang di antara kami. Maya. Maya terisak menangis. Selamat berpisah, Su Heng. Ia membalikkan tubuhnya,
kemudian melampiaskan kemarahan, kedukaan dan kekecewaannya dengan memimpin pasukannya menyerang pasukan Yu Chen yang menjadi kocar-kacir dan melarikan diri. Han Qi pergi meninggalkan tempat itu dengan hati gelisah. Diam-diam ia merasa menyesal sekali bahwa di dalam hatinya, Maya masih membenci Xiao Bue dan dia bingung sekali karena dia pun maklum apa yang menyebabkan Maya bersikap seperti itu. Maya jatuh cinta kepadanya dan merasa cemburu kepada Xiao Bue. Pandang matanya berkunang dan kepalanya menjadi pening ketika ia melihat gerakan pasukan yang hilir mudik. Ia terhuyung-huyung menjauhkan diri dan di dalam hatinya mengeluh. Maya, kenapa engkau bersikap seperti ini? Mengapa engkau memaksa aku menjadi makin menderita setelah aku kehilangan Hong Kui? Engkau dan Xiao Bue adalah sumoiku juga murid-muridku, bagaimana aku dapat jatuh cinta kepada kalian yang ku kenal sejak kecil? Maya, apa yang harus kulakukan kini? Xiao Bue, aku harus mencarimu dan mudah-mudahan kau akan dapat membujuk Maya agar dia suka kembali ke Pulau Es. Dengan hati berduka akhirnya Han Qi dapat keluar dari daerah perang itu dan mulai dengan usahanya untuk mencari sumoinya yang kedua, yaitu Hu Xiao Bue setelah gagal mengajak Maya kembali ke Pulau Es. Bahkan mengalami pukulan batin ketika melihat kenyataan bahwa Maya telah menjadi seorang panglima besar Manchu dan darah itu bertekad hanya mau pergi bersamanya kalau tidak mengajak Xiao Bue. Dengan mengerahkan seluruh sisa tenaganya, Han Qi dapat mencapai lereng gunung dan dari tempat ini dia hanya melihat gerakan pasukan seperti serombongan semut. Ia lelah lahir batin ketika duduk di bawah pohon. Pertandingan hebat di mana ia telah membunuh banyak sekali orang Manchu itu telah menghabiskan tenaganya dan kini, setelah ia sadar akan segala perbuatannya ditambah dengan pertemuannya dengan Maya, ia merasa batinnya tertekan hebat dan penuh dengan penyesalan. Seluruh tubuhnya lemas, akan tetapi tidak selemas batinnya. Kulit tubuhnya menderita banyak luka, akan tetapi tidak sehebat luka di hatinya. Baru terbuka matanya, mata batinnya betapa ia telah melakukan perbuatan yang amat jahat membunuhi orang-orang Manchu tanpa alasan, hanya terdorong oleh rasa sakit hatinya oleh kematian Sung Hong Kui. Ia menyesal bukan main dan merasa malu sendiri mengapa dia sampai dapat menjadi begitu lemah. Teringat ia akan suhunya, Bukek Xiansu dan ia menjadi makin menyesal. Gurunya adalah seorang manusia dewa yang telah menurunkan banyak ilmu kepadanya. Ilmu-ilmu yang amat luar biasa dan yang amat tinggi pula. Sekarang terbuktilah kata gurunya dahulu bahwa yang menentukan nilai seseorang bukanlah ilmunya, bukanlah kepandaiannya, melainkan kekuatan batinnya. Dan dia harus mengakui bahwa batinnya masih lemah, masih mudah dikuasai oleh nafsu dendam. Ia merasa menyesal sekali. Ia harus dapat membujuk Maya agar melepaskan diri dari ikatan perang. Hal ini sudah merupakan kewajibannya. Namun, ia mengenal pula kekerasan hati sumoinya itu sehingga dalam keadaan seperti sekarang ini, dipaksa pun akan percuma. Aku harus dapat menemukan Hu Sumai. Hanya dialah yang kiranya akan dapat membantuku membujuk Maya. Hu Sumai, di manakah engkau? Han Qi mengeluh. Dalam keadaan berduka itu teringatlah Han Qi akan semua pengalamannya sejak kecil. Dan teringat ia akan kedua orang encinya. Ia pernah mendengar dari Menteri Kam Leong bahwa kedua orang kakak perempuannya, yaitu Kam Siang Kui dan Kam Siang Hui, berada di Taliangsan belajar ilmu dari paman kakek mereka, Kau Bian Qinjin. Dalam keadaan tertekan hatinya itu timbul perasaan rindu di hatinya kepada kedua orang encinya itu. Akhirnya, setelah bersamadi di lereng gunung itu selama semalam untuk memulihkan tenaganya, pada keesokan harinya Han Qi meninggalkan tempat itu dan pergi menuju ke selatan, ke pegunungan Taliangsan karena dia tahu bahwa kedua orang sucinya itu dahulu tinggal di puncak Taliangsan, digembleng oleh paman kakeknya, Kau Bian Qinjin. Di lereng gunung Hengtoansan sebelah timur, di lembah sungai Chinsa, terdapat sebuah kelompok bangunan yang dilingkari tembok tinggi dan tebal, merupakan sebuah benteng yang kokoh kuat, megah dan juga menyeramkan karena siang malam selalu terjaga orang-orang yang kelihatan gagah sehingga tidak ada penduduk sekitar pegunungan Hengtoansan yang berani datang mendekat. Para penduduk di kaki pegunungan ini seringkali melihat orang-orang yang kelihatannya gagah menggiring kereta yang berisi peti-peti barang atau menggiring serombongan kuda yang juga penuh muatan bahkan ada kalanya menggiring wanita-wanita cantik yang menangis di sepanjang jalan. Biarpun semua barang dan tawanan itu digiring memasuki benteng dan semua penduduk dapat menduga bahwa perampokan-perampokan yang terjadi di sekitar pegunungan ini tentu ada hubungannya dengan benteng besar itu, namun tak seorang pun berani mencampuri.
Mereka hanya tahu bahwa benteng itu merupakan sarang dari perkumpulan Bengkau yang kini menjadi nama yang amat ditakuti. Tidak seperti beberapa tahun yang lalu di mana Bengkau terkenal sebagai perkumpulan yang amat kuat berpengaruh menjadi tulang punggung kerajaan Nancao dan juga menjadi penjamin ketentraman karena tidak ada penjahat yang berani sembarangan bergerak di bawah kekuasaan Bengkau. Memang Bengkau kini telah berubah sama sekali semenjak dikuasai oleh Hoat Bok Lama. Pendeta lama dari Tibet yang berjubah merah ini adalah keturunan dari datuk kaum sesat Hailek Kawong, maka biarpun dia berpakaian pendeta, namun pakaian ini hanya menjadi kedok belaka untuk menutupi keadaan yang sebenarnya karena Hoat Bok Lama adalah seorang yang menjadi hamba dari nafsu-nafsunya, yang mengumbar nafsu tanpa pengekangan sedikit pun juga. Hidupnya telah dipersembahkan untuk menuruti segala kesenangan dunia yang dapat ia capai mengandalkan kepandaiannya yang tinggi. Dia gila kedudukan, gila kemewahan, gila perempuan dan karena hendak menuruti dorongan nafsu-nafsunya ini dirampasnya Bengkau agar dia memperoleh kedudukan ketua yang tinggi, memiliki ratusan orang anak buah yang taat, dihormati dan ditakuti banyak orang. Kemudian untuk memuaskan nafsunya akan kemewahan, dia menggunakan kepandaian dan kekuasaannya untuk menundukkan semua kaum sesat di daerah itu sehingga setiap pencurian, setiap perampokan yang berhasil, harus lebih dulu dibawa ke bentengnya. Kemudian dia memilih hasil-hasil rampokan itu, baru sisanya dikembalikan kepada mereka yang melakukannya. Bukan hanya benda-benda berharga dan indah, juga termasuk penculikan-penculikan wanita cantik. Karena inilah, maka keadaan di dalam benteng itu benar-benar mengagumkan orang. Semua perabot serba mewah dan mahal, gudangnya penuh dengan emas dan perak, sedangkan di dalam kamar-kamar yang berderet-deret di belakang kamar ketua ini terdapat simpanan wanita cantik yang merupakan haremnya tidak kurang dari 20 orang banyaknya, dan masih terus minta ditambah. Wanita-wanita ini dalam beberapa tahun saja sudah diganti-ganti dengan orang baru, karena watak Hoat Bok Lama yang pembosan tidak memungkinkan seorang wanita tinggal lebih dari sebulan di situ. Setelah bosan, ia hadiahkan kepada pembantu-pembantu yang berjasa. Kemudian dia menghendaki pengganti untuk memperlengkapi haremnya. Pihak pimpinan Bengkau yang asli, sudah sejak dahulu berusaha membasmi Hoat Bok Lama dan kaki tangannya, namun tiada seorang pun dapat menandingi kelihayan pendeta lama ini. Bahkan orang-orang gagah di dunia Kang Ou, yang mendengar akan kejahatan Bengkau baru ini, banyak yang datang untuk menentang. Namun mereka semua menjadi korban dalam perjuangan mereka menentang kejahatan ini karena selain Hoat Bok Lama amat sakti dan pembantu-pembantunya yang dia latih juga memiliki kepandaian tinggi, juga di sekitar sarang mereka telah dipasangi tempat-tempat yang berbahaya, jebakan-jebakan dan alat-alat rahasia yang mampu menghancurkan setiap penyerbu sebelum mereka dapat memasuki benteng. Pada suatu hari, pagi-pagi sekali kembali tampak sebuah kereta diiringkan oleh anak buah Bengkau yang menyeleweng memasuki pintu gerbang benteng itu. Di dalam kereta terdapat 3 orang wanita muda yang menangis terisak-isak. Mereka adalah anggota rombongan pedagang yang baru saja dirampok. Semua harta dirampas, kaum pria yang berada di kereta dibunuh termasuk para pengawal sedangkan 3 orang wanita muda yang cantik itu ditawan. Mereka adalah 3 orang enci adik, yang 2 orang telah menikah dan baru saja suami mereka tewas dalam pertempuran melawan perampok, adapun yang termuda masih gadis berusia 16 tahun. Biarpun kedua orang encinya telah menikah, namun karena usia mereka baru 20 tahun lebih dan cantik-cantik pula, maka tidak dibunuh dan dijadikan tawanan. Hoat Bok Lama tercengang penuh kegirangan hati ketika melihat 3 orang wanita ini. Baru saja 2 hari yang lalu ia menghadiahkan 5 orang wanita haremnya dan ia haus akan wanita-wanita baru, maka kedatangan 3 orang wanita ini membuat pendeta lama itu gembira sekali. Ia minum-minum sampai mabok kemudian sekaligus menyeret 3 orang tawanan itu yang meronta-ronta dan menangis, memasuki kamarnya. Terdengarlah jerit tangis 3 orang wanita itu yang terdengar sampai keluar kamar dan ditertawai anak buah Bengkau. Sudah terlalu sering terdengar rintih tangis dari dalam kamar yang merupakan kamar jagal di mana wanita-wanita muda seperti domba-domba yang disembelih tanpa ada yang membela mereka. Di antara rintih tangis ini terdengar suara ketawa Hoat Bok Lama yang menyeramkan. Tok tok tok. Suhu. Terdengar ketukan di pintu kamar itu. Setan. Siapa yang sudah bosan hidup berani menggangguku? Hoat Bok Lama membentak marah dari dalam kamar. Tecu hendak melapor, ada musuh datang. Wanita muda yang kini berlutut di luar pintu kamar berkata. Heh, keparat. Hoat Bok Lama meloncat, menyambar pakaian dan membuka daun pintu.
Tangannya terkepal, siap memukul wanita muda yang menjadi muridnya, juga selirnya tentu saja karena muridnya cantik. Maaf, Suhu. Kalau tidak penting, Tecumana berani mengganggu kesenangan Suhu? Penjaga melapor bahwa dua orang kakak beradik Shikam itu naik lagi ke bukit. Apa yang harus kami lakukan? Apa? Dua orang keturunan bengkau itu? Bagus, sekali ini dua keturunan terakhir itu harus dibasmi agar tidak selalu menimbulkan kekacauan. Kau jaga mereka bertiga itu, suruh mereka makan dan membersihkan diri dan jangan sampai mereka membunuh diri, aku masih belum selesai dengan mereka. Setelah selesai berkata demikian, tergesa-gesa Hoat Bok Lama meninggalkan kamar tanpa menengok lagi. Si murid memasuki kamar dan melihat betapa tiga orang wanita muda itu saling peluk di atas ranjang sambil menangis mengguguk. Hoat Bok Lama berlari menaiki anak tangga menuju ke atas tembok di mana terdapat gardu penjaga. Para pembantunya sudah menanti dan memberi hormat. Di mana mereka? Dan berapa orang yang datang? Hanya mereka berdua, kau, ketua agama, jawab seorang pembantunya. Enci adik Kam Siang Kui dan Kam Siang Hui yang dulu juga. Mereka benar-benar sudah bosan hidup. Kalau saja masih muda, ada gunanya, akan tetapi biarpun cantik, mereka sudah terlalu tua. Kita bunuh saja mereka. Wah, sayang, kau. Mereka cantik-cantik sekali dan sebagai keturunan bengkau yang masih ada hubungan darah dengan suling emas, tentu mereka hebat. Bagaimana kalau mereka itu diberikan kepada kami saja? Boleh, akan tetapi selanjutnya harus dibunuh. Sebelum dibunuh, boleh kalian permainkan mereka sepuasnya. Kalau tidak dibunuh, mereka tentu akan selalu membuat kacau. Di mana mereka? Mereka mendaki dari lereng sebelah utara. Aku tidak ingin mengorbankan anak buah sekali ini. Mereka cukup lihai dan sekarang aku sendiri akan keluar menangkap mereka. Tanpa menanti jawaban karena maklum bahwa ucapannya merupakan perintah yang tidak boleh dibantah, kakek berjubah merah ini lalu melompat turun seperti seekor burung berbulu merah yang besar dan dengan kaki ringan sekali dia turun ke atas tanah di luar tembok. Kam Siang Kui dan Kam Siang Hui mendaki lereng pegunungan Heng Tuan dari utara dan tidak tahu bahwa pihak musuh telah tahu akan kedatangan mereka. Andai kata mereka tahu pun mereka tidak peduli dan tidak takut karena mereka telah bertekad bulat untuk mengadu nyawa dengan pimpinan bengkau yang menyeleweng itu. Mereka telah gagal mohon bantuan Xiao Limpai dan sebelum mengambil keputusan terakhir mengadu nyawa di Heng Tuan San, mereka telah mencari bantuan namun hasilnya kosong. Para orang-orang gagah sudah mendengar akan kesaktian Hoat Bok Lama, menjadi gentar dan tidak berani membantu. Partai-partai besar yang mengkhawatirkan kedudukan mereka segan untuk memusuhi bengkau yang amat kuat itu. Dengan kecewa dan penasaran, akhirnya kedua orang enci adik itu mengambil keputusan terakhir, yaitu maju sendiri tanpa bantuan, mengadu nyawa dengan ketua bengkau yang sakti untuk membalas dendam kematian suami dan saudara-saudara mereka, dan untuk merampas kembali bengkau. Mereka telah mempersiapkan diri dengan tekad bulat mempertaruhkan nyawa dan mempersenjatai diri dengan lengkap. Sebatang pedang di tangan kanan dan sebatang cambuk di tangan kiri. Pecut di tangan mereka yang berwarna hitam itu bukanlah senjata sembarangan, tidak kalah ampuhnya dengan pedang di tangan mereka. Pecut itu dahulunya adalah senjata dari paman kakek, juga guru mereka, Kau Bian Cinjin. Pecut itu terbuat dari pintalan rambut monyet hitam raksasa yang hanya terdapat di pegunungan Himalaya dan senjata ini mengeluarkan pengaruh mujizat dan hawa panas. Pecut ini dahulu hanya sebuah, kemudian oleh Kau Bian Cinjin dijadikan dua dan menjadi dua buah pecut kecil sebagai senjata kedua orang cucu keponakan, juga muridnya. Moi, hati-hati, kita sudah mendekati benteng. Kita belum pernah menyerbu dari utara akan tetapi aku menduga bahwa di bagian ini pun tentu banyak terdapat jebakan-jebakan dan alat rahasia. Siapkan senjatamu dan jangan sembrono melangkahkan kaki. Baik, Cici, jawab Siang Hui dan dia berjalan di belakang cicinya karena Siang Kui lebih berpengalaman di samping lebih tinggi tingkat ilmunya. Mereka berhenti di tepi padang rumput yang membentang luas di antara mereka dan tembok benteng. Di kanan kiri mereka terdapat gunung-gunung batu karang. Begini sunyinya dan tenang. Amat mencurigakan, kata Siang Hui. Benar, kita harus menyelidiki dulu, baru boleh melintasi padang rumput ini. Siapa tahu di bawahnya tersembunyi jebakan.
Berkata demikian, Siang Kui mengambil sepotong batu untuk dilemparkan ke arah rumput yang hijau segar di sebelah depan. Trak! Batu itu hancur berkeping-keping disambar sinar merah dari samping dan kepingannya jatuh ke atas rumput tanpa menimbulkan reaksi apa-apa. Dua orang wanita perkasa itu cepat menengok ke kiri dan mereka memandang dengan muka merah dan mata terbelalak penuh kemarahan kepada seorang kakek yang sudah berdiri di situ sambil tertawa bergelak. Hoat Bok Lama, musuh besar yang mereka cari-cari, pembunuh Kau Bian Cincin, suami mereka dan para tokoh bengkau yang lain. Inilah orang yang telah merampas nama bengkau, menghancurkan bengkau asli yang didirikan oleh kakek mereka, Pat Jiu Sin Ong Liu Gan dan kini mengangkat diri menjadi ketua bengkau, membawa anak buah bengkau menyeleweng ke arah jalan sesat. Hahaha, kalian berdua perempuan keras kepala, sudah berkali-kali kami beri ampun mengingat bahwa keturunan pendiri bengkau hanya tinggal kalian berdua. Mengapa masih belum bertobat dan datang mengantar nyawa? Bukankah lebih baik kalian yang menjadi janda, masih cantik, mencari suami-suami baru sebelum terlambat sehingga memiliki keturunan untuk menyambung keluarga? Hoat Bok Lama, engkau penjahat besar yang berkedok pendeta, manusia terkutuk yang berselimut jubah merah lama, keparat busuk yang bersembunyi di balik nama pendeta. Hari ini kami akan mengadu nyawa denganmu untuk membersihkan nama bengkau dan membalas kematian tokoh-tokoh bangkau. Setelah mencaci marah, tubuh Kam Siang Kui bergerak cepat berubah menjadi bayangan hijau, pedangnya menusuk ke arah perut lawan. Ceringgi. Siang Kui terhuyung ke belakang, tangan yang memegang pedang tergetar hebat. Hoat Bok Lama tertawa bergelak, sepasang gembreng yang tahu-tahu telah berada di kedua tangannya dan tadi dipergunakan menangkis pedang itu berkilauan menyilaukan mata dan bunyi gembreng membuat telinga kedua orang wanita kakak beradik itu seperti tuli. Akan tetapi Siang Hui telah menggerakkan pecut hitam di tangannya. Tartar. Ujung cambuk hitam ini menyambar ke arah kepala Hoat Bok Lama yang menjadi kaget juga karena ia mengenal cambuk bulu kera yang ampuh ini. Cepat ia melempar tubuh ke belakang, kemudian berjungkir balik dan tubuhnya meluncur ke depan, gembreng di tangan kiri menghantam ke arah kepala Siang Hui. Ceringgi. Seperti juga encinya, ketika pedangnya menangkis gembreng kuning itu, tubuhnya terhuyung dan tangan kanannya tergetar. Hahaha. Aku akan menangkap kalian hidup-hidup. Haha. Hoat Bok Lama kini menerjang maju, sepasang gembrengnya berubah menjadi gulungan sinar kuning yang lebar, menyambar-nyambar seperti dua bola api. Sing sing sing, ceringgi. Sepasang gembreng itu menyambar-nyambar dengan suara berdesing dan kadang-kadang diseling bunyi berenceng kalau sepasang senjata aneh itu saling bertemu sendiri atau beradu dengan pedang lawan. Hebat bukan main sepasang senjata ini. Dahulu, seorang di antara datuk kaum sesat yang bernama Tai Lek Kaong merupakan orang yang amat sakti sehingga hanya pendekar-pendekar sakti seperti Suling Emas saja yang sanggup menandinginya, di samping tokoh-tokoh atau datuk-datuk kaum sesat lain seperti Mendiang Butek Siulam, Jin Kem Hoaong, Xiao Bin Lomo dan Kam Sian Eng Bibi. Kedua orang wanita ini yang telah mewarisi ilmu-ilmu aneh dari Liu Luxian, putri Pat Jiu Sin Ong Liu Gan pendiri bengkau. Dan Hoat Bok Lama adalah keturunan langsung yang mewarisi ilmu kepandaian Tai Lek Kaong. Di samping senjata sepasang gembreng yang amat ampuh, bukan saja dapat dimainkan dengan dahsyat akan tetapi dapat pula mengeluarkan getaran suara yang menulikan telinga dan menggetarkan jantung. Namun di samping ini dia memiliki ilmu silat Soan Hong Sin Chiang, tangan sakti angin puyuh, dan pukulan Tai Lek Kang yang mengandung sinkang amat kuat. Wuwut wuwut wuwut, tar tar tar. Kedua orang wanita bengkau itu terpaksa menjaga diri dengan cambuk hitam mereka yang diputar cepat, berubah menjadi segulung sinar hitam yang membentuk benteng sinar kuat menyelimuti tubuh mereka sedangkan dari dalam gulungan sinar hitam itu, pedang mereka kadang-kadang meluncur ke depan secara tiba-tiba untuk membalas serangan lawan. Sebetulnya, tingkat kepandaian kedua orang wanita perkasa itu masih jauh lebih rendah kalau dibandingkan dengan tingkat kepandaian Hoat Bok Lama, dan kalau kakek ini menghendaki, tentu saja dia dapat mengeluarkan ilmunya yang tinggi untuk merobohkan dan membunuh mereka dalam waktu yang tidak terlalu lama. Akan tetapi, kedua orang wanita itu bertanding mati-matian, bermaksud mengadu nyawa dan rela mati asal dapat membunuh kakek itu. Hal ini membuat mereka seolah-olah berubah menjadi dua ekor naga betina yang ganas. Di samping ini, Hoat Bok Lama juga ingin menangkap kedua lawannya hidup-hidup seperti yang ia janjikan kepada para pembantunya. Dua orang wanita ini telah banyak membikin pusing kepadanya, maka akan terlalu enak bagi mereka kalau dibunuh begitu saja.
Kalau dia menawan mereka hidup-hidup, dia akan memperoleh dua keuntungan. Pertama, ia dapat menyiksa musuh-musuh ini dan kedua ia akan dapat menyenangkan hati pembantu-pembantu dan anak buahnya. Bagi dia sendiri, biarpun mata keranjang dan harus diakui bahwa kedua orang janda ini masih amat menarik, namun sudah terlalu tua dan dia dapat memperoleh gadis-gadis muda setiap saat yang dikehendakinya. Karena itulah maka pertandingan itu berlangsung lama dan amat hebat. Xiang Kui dan Xiang Hui maklum bahwa memang mereka datang mengantar nyawa. Mereka tahu bahwa lawan jauh lebih pandai dari mereka, karena itu mereka tadinya berusaha minta bantuan ketua Xiao Limpai untuk membantu mereka. Namun semua usaha mereka gagal dan kini mereka datang dengan tekad bulat untuk membunuh lawan atau mengorbankan nyawa terbunuh olehnya. Cuit-cuit tar-tar-tar. Dua batang cambuk yang bergulung-gulung itu menyambar 4 kali ke arah 4 jalan darah di tubuh Hoat Bok Lama, disusul tusukan 2 batang pedang dari kanan kiri. Ai! Hoat Bok Lama terkejut sekali sepasang gembrengnya bergerak melindungi tubuhnya sehingga terdengarlah suara nyaring yang membuat dua orang wanita itu menjerit karena telinga mereka seperti ditusuk jarum dan jantung mereka tergetar, membuat mereka terhuyung ke belakang. Namun, sebatang ujung cambuk di tangan Xiang Kui masih berhasil melecut dan menotok leher kanan Hoat Bok Lama, mendatangkan rasa nyeri bukan main. Kalau lain orang yang terkena totokan ini tentu akan roboh, setidaknya menjadi lumpuh lengan kanannya. Namun, Sinkang kakek ini kuat sekali dan ia hanya merasa lehernya ngilu dan matanya berkunang. Bangkitlah kemarahan kakek ini dan ia mengeluarkan teriakan keras seperti seekor singa terluka. Sepasang gembrengnya digerakkan cepat sekali dan tubuhnya berpusing seperti gasing. Xiang Kui dan Xiang Hui terkejut bukan main. Pusingan tubuh kakek itu mengeluarkan angin seperti angin puyuh, membuat mereka berdua tidak dapat tetap pasangan kuda-kuda kaki mereka. Itulah Soan Hong Xinjiang yang biasanya dilakukan dengan tangan kosong, akan tetapi kini lebih berbahaya lagi karena yang menyambar-nyambar dari bayangan yang berpusingan itu adalah sepasang gembreng. Kam Xiang Kui dan Kam Xiang Hui melakukan perlawanan mati-matian, mengimbangi cengkeraman-cengkeraman maut yang berupa sepasang gembreng itu dengan serangan-serangan mereka yang tidak kalah dahsyatnya. Akan tetapi yang membuat keduanya merasa pening dan bingung adalah tubuh lawan yang berpusing ditambah suara gembreng beradu yang selain menulikan telinga juga menggetarkan jantung mereka. Untuk memusatkan Sinkang menghadapi lawan yang lihai ini, kedua orang kakak beradik itu memejamkan mata dan hanya mengandalkan pendengaran mereka yang sudah kacau oleh suara gembreng. Cuit-cuit. Ketika Hoat Bok Lama secara tiba-tiba menghentikan pusingan tubuhnya hanya untuk sejenak saja, dua orang wanita itu secepat kilat telah menyerang dengan cambuk mereka. Kret-kret. Ujung cambuk bertemu sepasang gembreng, melekat dan melibat tak dapat ditarik kembali. Terdengar kakek itu terkekeh dan tiba-tiba ia melepaskan kedua gembrengnya, tubuhnya berjongkok dan ia memukul dengan kedua tangan terbuka dari bawah ke arah perut kedua orang lawannya. Inilah pukulan Tai Lekang yang zaman dahulu membuat Tai Lek Kaong menjadi seorang di antara datuk-datuk golongan hitam. Siuwut! Siuwut! Dua sinar kecil hitam menyambar ke arah kedua pelipis Hoat Bok Lama dari kanan kiri. Kakek ini terkejut sekali, terpaksa menarik kembali kedua tangannya dan tubuhnya ke belakang sehingga sambaran benda-benda itu lewat yang ternyata hanyalah dua buah batu kecil yang dilepas dengan tenaga dahsyat. Kakek ini meloncat ke atas, mencengkeram ke arah kepala dua orang wanita yang sudah terkena pukulan Tai Lekang sehingga terhuyung ke belakang. Ketika mereka membuang diri ke belakang, cepat Hoat Bok Lama sudah merampas kembali sepasang gembrengnya yang tadi terbelit oleh ujung kedua batang cambuk. Ketua bengkau itu menoleh ke kanan kiri dan melihat munculnya dua orang laki-laki muda. Yang muncul dari sebelah kirinya adalah seorang pemuda tampan sekali, dengan pakaian mewah indah dan di punggungnya tampak gagang pedang beronce merah, sikapnya gagah dan sepasang matanya bersinar tajam. Yang muncul dari kanan adalah seorang pemuda yang pakaiannya sederhana, memegang tongkat dan kedua kakinya telanjang. Ia maklum bahwa dua orang yang dapat melempar sebuah batu kerikil dengan tenaga lontaran seperti itu tentu memiliki tenaga besar dan kepandaian tinggi. Kalau tadi dia maju sendiri untuk menghadapi dua orang kakak beradik itu adalah karena dia sudah yakin akan dapat memenangkan pertandingan melawan mereka. Akan tetapi kini munculnya dua orang muda yang lihai membuat dia ragu-ragu untuk mengandalkan kepandaian sendiri, maka kakek itu tertawa aneh dan tubuhnya sudah melompat ke belakang, ke arah padang rumput. Manusia terkutuk, hendak lari kemana kau?
Siang Kui berseru dan meloncat pula mengejar, diikuti oleh Siang Hui. Kedua bibi jangan kejar dia. Laki-laki tampan yang bukan lain adalah Suma Hoat si Jai Huasian berteriak memberi peringatan. Kalau saja yang muncul bukan Suma Hoat tentu Enci adik Kam itu akan menurut, akan tetapi munculnya keponakan yang dianggap sebagai seorang manusia cabul dan jahat, membuat hati mereka marah. Apalagi Siang Kui yang cerdik tidak mau melakukan hal yang lengah atau sembrono, mengejar begitu saja. Dia sudah curiga bahwa padang rumput itu mengandung jebakan, maka dia pun meloncat ke arah bekas kaki Hoat Bok lama menginjak. Dan benar saja, ketika tubuhnya turun, dia menginjak tempat yang keras. Moi moi, ikuti jejak kakiku. Dia berteriak kepada adiknya tanpa menoleh karena dia harus mencurahkan seluruh perhatiannya untuk melihat dan mengingat bekas injakan kaki orang yang dikejarnya. 3 kali dia meloncat mengikuti Hoat Bok lama dan dia sudah berada di tengah padang rumput, di belakang Hoat Bok lama. Sedangkan Siang Hui juga sudah menyusul dan berada di belakang encinya ketika tiba-tiba Hoat Bok lama tertawa bergelak dan tubuh Siang Hui bersama adiknya yang menginjak tepat di bekas kaki pendeta itu terjeblos dan roboh terguling ke dalam air. Ternyata bahwa rumput hijau itu tumbuh di atas air yang tertutup tanah tipis. Tempat berpijak kaki Hoat Bok lama memang tepat di atas balok-balok yang dipasang dan disembunyikan di bawah rumput. Akan tetapi balok-balok ini dipasangi kawat sehingga dapat diatur oleh anak buahnya yang bersembunyi sehingga ketika ia memberi isyarat, anak buahnya menggerakkan balok-balok itu sehingga tentu saja kaki Siang Kui dan Siang Hui tergelincir dan terjatuhlah mereka ke dalam air. 2 orang wanita ini boleh jadi amat perkasa kalau mereka di darat, akan tetapi setelah mereka tercebur ke dalam air yang ternyata dalam karena tempat ini sesungguhnya merupakan telaga kecil yang oleh Hoat Bok lama diatur menjadi padang rumput sebagai jebakan, mereka tidak berdaya dan menjadi gelagapan. 4 orang anak buah Hoat Bok lama yang bertugas menjaga tempat ini segera muncul dari bawah rumput di mana mereka bersembunyi, lalu mereka berenang menghampiri Siang Kui dan Siang Hui. Mereka adalah ahli-ahli renang yang pandai, maka mereka dengan mudah dapat menarik kaki kedua orang wanita itu dari bawah dan dalam pergulatan ini kedua orang wanita perkasa itu kehilangan senjata pedang dan cambuk mereka, akan tetapi mereka berhasil membunuh 2 orang pengeroyok. Biarpun demikian, mereka tidak mampu melepaskan pegangan tangan 2 orang pada kaki mereka yang menarik mereka ke bawah sehingga terpaksa mereka gelagapan minum air telaga yang kotor. Cepat, kita harus menolong mereka, teriak Im Yang Sengcu yang tadi muncul bersama Suma Hoat. Orang aneh bertelanjang kaki ini sudah melontarkan tongkatnya, tubuhnya menyusul melayang seperti seekor burung terbang dan kakinya hinggap di atas tongkatnya yang melintang dan mengambang di atas rumput dekat tempat kedua orang wanita itu tenggelam. Juga Suma Hoat sudah melontarkan sepotong kayu yang didapatnya di situ, meniru perbuatan kawannya melompat. Sekali menggerakkan tangan mereka sudah berhasil membunuh 2 orang yang berusaha menenggelamkan 2 orang wanita itu, kemudian mereka menarik tangan Siang Hui dan Siang Kui. Namun berat tubuh 2 orang terlalu banyak untuk dapat ditahan oleh hanya sebatang tongkat dan kayu, maka sambil menarik mereka terus melontarkan tubuh Siang Kui dan Siang Hui ke depan, ke arah tepi di seberang yang lebih dekat. Siang Kui dan Siang Hui yang sudah kehilangan senjata, meluncur ke depan dan mereka berjungkir balik di udara untuk menambah tenaga luncuran sehingga mereka dapat turun ke tepi seberang padang rumput dengan selamat. Dengan kemarahan meluap-luap mereka tidak sempat berterima kasih kepada keponakan mereka yang tadinya mereka benci itu, melainkan terus mengejar bayangan Hoat Bok lama yang berlari ke depan sambil tertawa-tawa. Kakek itu lari mendekati sebuah gunung batu karang di sebelah depan. Melihat kenekatan kedua orang bibinya, Suma Hoat menjadi khawatir sekali. Dia dan Im Yang Sengcu baru saja tiba di tempat itu dan hampir mereka terlambat menolong Siang Kui dan Siang Hui. Monyet tua itu lihai dan licik sekali, kita harus membantu bibimu. Im Yang Sengcu berkata. Aku harus membawa senjataku, lontarkan aku ke sana. Suma Hoat mengangguk, lalu ia memegang lengan kanannya dan mengerahkan sinkang melemparkan tubuh kawan itu ke seberang depan. Im Yang Sengcu menjepit tongkatnya dengan jari kaki yang telanjang dan dia pun mengerahkan ginkangnya untuk membantu tenaga lontaran Suma Hoat. Pemuda tampan ini sampai amblas kedua kakinya yang menginjak kayu ketika melontarkan tubuh kawannya, kemudian ia menggunakan kayu itu sebagai perahu untuk menyusup di antara rumput hijau menuju ke seberang. Hoat Bok lama tadinya tertawa-tawa menanti 2 orang wanita yang sudah tidak memegang senjata. Dia merasa yakin kini akan dapat menawan mereka,
Akan tetapi ketika ia melihat dua orang laki-laki muda yang lihai itu juga mengejar, cepat kakek ini mengeluarkan suara melengking panjang untuk memberi isyarat kepada anak buahnya. Pada saat Im Yang Sengcu dan Suma Hoat tiba di seberang padang rumput atau telaga yang tertutup rumput itu, dari atas puncak Gunung Karang tampak datang banyak orang anak buah bengkau yang menjadi kaki tangan Hoat Bok Lama. Melihat ini Suma Hoat berteriak, "Harap bibi berdua hadapi tikus-tikus dari atas itu. Serahkan monyet tua ini kepada kami." Sekali ini Siang Kui dan Siang Hui tidak membantah. Diam-diam mereka merasa berbesar hati bahwa keponakan mereka itu agaknya telan insyaf dan kini datang bersama seorang bertelanjang kaki yang kelihatan juga lihai sekali untuk membantu mereka menghadapi pendeta lama yang menyelewengkan bengkau. Mereka juga tahu diri, maklum bahwa mereka tidak akan mampu menandingi Hoat Bok Lama, apalagi setelah mereka kehilangan senjata mereka. Maka mereka hanya mengangguk dengan pandang mata bersyukur, kemudian mereka lari naik menyambut rombongan anak buah Hoat Bok Lama. Dengan beberapa kali loncatan Suma Hoat dan Im Yang Sengcu sudah berhadapan dengan Hoat Bok Lama yang sudah menanti dengan sepasang gembreng di tangan dan sepasang mata yang memandang ringan, mulutnya menyeringai menyambut dua orang muda itu dengan ucapan memuji. "Wah, kepandaian kalian boleh juga. Siapakah kalian orang-orang muda yang berani menentang ketua bengkau?" Suma Hoat tidak mau menjawab dan sudah akan menerjang maju, akan tetapi Im Yang Sengcu tertawa menjawab. "Anak buah bengkau yang kau pimpin adalah penyeleweng-penyeleweng dan engkau adalah seorang ketua palsu, Hoat Bok Lama. Karena itu maka hari ini aku, Im Yang Sengcu dan sahabat kentalku ini, Jai Huasian sengaja datang untuk melenyapkan yang palsu membangun yang asli. Bagaimana?" Hoat Bok Lama menjadi merah mukanya dan alisnya berkerut. Seingatku, nama julukan Jai Huasan dimiliki seorang yang rendah hati menggolongkan diri sebagai kaum sesat dan hitam, juga Im Yang Sengcu kabarnya adalah seorang pelarian yang murtad dari Huasan Pai, jadi juga tidak tergolong kaum bersih. Mengapa kini berlagak seperti orang-orang bersih yang sombong dan hendak menentang golongan sendiri? Sebaiknya Jiwi membantu kami dan Jiwi akan menikmati hidup ini, apalagi Jai Huasian, ingin mendapatkan gadis yang betapa cantik pun tidak usah repot-repot mencari sendiri. Bagaimana? Mereka saling pandang, kemudian Im Yang Sengcu tertawa. "Hahaha. Usulmu memang adil dan baik sekali. Kami bukan hendak mengaku-aku orang baik-baik dan orang suci. Memang kami akui bahwa Jai Huasian dan Im Yang Sengcu bukan manusia suci, namun kami tidak pernah menyembunyikan diri di balik jubah pendeta merah dan di bawah kepala gundul. Di antara kami dengan engkau jelas terdapat perbedaan yang mencolok, Hoat Bok Lama. Kami kotor akan tetapi tidaklah palsu seperti engkau. Kalau sekarang engkau suka berlutut minta ampun kepada dua orang keturunan bengkau asli itu dan menyerahkan kembali anak buahmu yang sudah kau bawa menyeleweng, kemudian kau membiarkan aku mengetuk kepalamu yang gundul sampai benjol-benjol, kemudian kau membiarkan rambut kepalamu tumbuh dan mengganti baju pendetamu, nah, kalau begitu mungkin kami mau mengampunkan engkau. Manusia sombong. Makanlah gembrengku seorang satu, bentak Hoat Bok Lama yang menjadi marah sekali dan menyerang ke depan, kedua gembrengnya sebelum menyerang saling beradu sehingga terdengar suara yang menggetarkan jantung menulikan telinga, kemudian tampak sinar kuning menyambar ke arah Im Yang Sengcu dan Suma Hoat. Cring! Trang! Pedang di tangan Suma Hoat dan tongkat di tangan Im Yang Sengcu menangkis. Dua orang muda perkasa itu terdorong mundur tanda bahwa tenaga sinkang kakek itu benar-benar amat hebat. Mereka terkejut dan balas menyerang, maka terjadilah pertandingan yang amat seru dan dalam sekejap mata saja lenyaplah bayangan mereka bertiga, terbungkus oleh sinar senjata masing-masing. Dua gulungan sinar kuning dari sepasang gembreng Hoat Bok Lama saling belit dengan sinar putih pedang Suma Hoat dan sinar hijau tongkat Im Yang Sengcu. Hoat Bok Lama adalah keturunan langsung dari Tai Lek Kaoong yang mempunyai dua orang murid. Murid kedua adalah Pat Jiu Sin Kau yang pernah bentrok dengan dua orang muda itu ketika mereka menyerbu tempat Choa Beng Chu, ketua perkumpulan hitam di pantai Pohai dahulu. Namun dibandingkan dengan Hoat Bok Lama kepandaian Pat Jiu Sin Kau masih terlalu rendah karena murid pertama ini benar-benar telah mewarisi kepandaian Tai Lek Kaoong yang hebat. Setelah kini bertanding mati-matian, tahulah Im Yang Sengcu dan Suma Hoat bahwa tingkat mereka masih kalah oleh ketua bengkau palsu ini, maka mereka mengerahkan seluruh tenaga dan mengeluarkan semua kepandaian mereka untuk mengimbangi gerakan sepasang gembreng yang benar-benar dahsyat sekali itu. Andai kata mereka berdua itu maju satu lawan satu pasti mereka akan kalah,
Akan tetapi karena mereka itu maju berdua dan di antara mereka terdapat kecocokan hati dan perasaan persahabatan yang mendalam sehingga gerakan mereka pun dapat saling melindungi, repot juga bagi Hoat Bok Lama untuk dapat mendesak kedua orang pengeroyoknya yang jauh lebih muda. Apalagi selama ini Hoat Bok Lama terlalu banyak membuang tenaga untuk bersenang-senang dengan wanita-wanita muda yang menjadi tawanannya sehingga tenaga sinkangnya banyak berkurang, juga daya tahan dan napasnya. Untung baginya bahwa Suma Hoat tidak dapat mencurahkan seluruh perhatiannya dalam pertandingan itu karena pemuda perkasa ini membagi perhatiannya kepada kedua orang bibinya yang sudah bertempur dikeroyok banyak orang anak buah bengkau yang menyeleweng. Pertandingan di dekat puncak Gunung Karang itu lebih seru lagi. 20 orang lebih pembantu-pembantu Hoat Bok Lama yang memegang bermacam senjata mengeroyok Siang Kui dan Siang Hui yang mengamuk seperti dua ekor singa betina yang marah. Bersambung ke bab 25. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.